Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani dalam dan luar negeri, kehidupan yang kita lalui di alam sahada ini, hendaklah kita mampu mengenali akan sejati diri kita, supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla sebagai rahasia akan hakikat diri kita ini. Bukankah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita, wa anna ila rabbikal muntaha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini adalah akhir kesudahan perjalanan dirimu. Karena dirimu asalnya daripada aku, pasti pulang dan kembalinya kepada aku. Di mana datangnya situ pulangnya Bapak Ibu. Kalau memang kita ini asalnya adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Kalaulah Bapak Ibu telah memahami bahwa diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan, maka bahagian daripada diri Tuhan itu pasti pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Inilah maksudnya. Asal kita ini adalah Tuhan, pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Maka orang yang telah sampai pemahamannya pada puncak ma'rifatullah, tidak ada lagi yang wujud, yang nyata pada alam dan sempurna pada diri ini, melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri ini hanya Dia semata-mata. Tidak ada wujud yang lain selain pada dirinya. Kalau masih ada wujud yang lain terpandang dalam bentuk rupa yang berbeda, nama yang bermacam-macam dan bentuk yang berbagai-bagai, berarti Allah itu belum dikatakan Esa. Allah itu belum dikatakan Ahad. Allah itu belum disebut namanya tunggal. Allah itu dikatakan tunggal, ahad, esa. Itu artinya bahwa tidak ada wujud dan rupa yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada wujud dan rupa yang lain selain daripada dirinya, maka seisi alam ini bentuk lain daripada rupa dirinya. Namun kesempurnaan bentuk lain memandang akan rupa dirinya. Inilah yang disebut namanya dengan insan. Insan inilah kesempurnaan untuk memandang rupa lain daripada dirinya itu. Maka orang yang telah mampu memahami akan rahasia dirinya adalah bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Maka disebutlah dirinya itu sebagai insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu bukanlah diri Bapak Ibu. Insan kamil mukamil itu kesempurnaan memandang rupanya Allah pada diri ini.
Maka ini yang Allah katakan kepada kita. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Maka siapa yang mengenal akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal aku. Siapa yang mengenal namanya embun, pasti dia kenal dengan air. Siapa yang mengenal namanya uap, pasti dia kenal dengan air. Walaupun embun dan uap itu tidak disebut namanya air, namun hakikat dirinya itu tiada lain adalah air itu sendiri. Maka uap tidak pernah berpisah cerai dengan air. Embun juga tidak pernah berpisah cerai dengan air. Karena embun dan uap tidak pernah berpisah cerai dengan air, maka diistilahkan dalam penyampaian ilmu tauhidnya, dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalaulah embun, uap dengan air adalah dua yang tiada berpisah atau dua yang tiada bercerai, itu artinya bahwa hakikat daripada embun dan uap serta air itu hakikat dirinya adalah esa, satu. Maka orang yang arif, orang yang mampu menyelami akan rahasia kedalaman air dengan uap, air dengan embun, disitulah dia tidak boleh memisahkan antara air dengan uap, antara uap dengan air. Begitulah kita sebenarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhan. Itu maknanya. Kenal diri, kenal Tuhan. Apa sebabnya kenal diri, kenal Tuhan? Bukankah Allah katakan tadi, waja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Kalaulah dirimu itu bahagian daripada diriku, bahagian daripada diriku itu tiada lain adalah aku. Kalau tiada lain adalah aku, ya dialah itu. Semata-mata, apapun bentuk dan rupanya Bapak Ibu. Di situ letak cara menyikapi dan memahami bahwa Allah itulah yang tunggal dan ahad pada segala yang wujud ini. Maka oleh karena itu, jangan dipisah ceraikan hamba dengan Allah. Jangan dipisah ceraikan Allah dengan hamba. Allah dengan hamba, hamba dengan Allah, dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalaulah Allah dengan hamba, hamba dengan Allah adalah dua yang tiada berpisah dan bercerai, itu arti yang sebenarnya Allah dengan hamba, hamba dengan Allah itu adalah ahad. Adalah tunggal. Begitu cara kita menyikapinya. Bahwa Allah itu adalah zat, hamba itulah yang dikatakan namanya dengan sifat. Zat dengan sifat, sifat dengan zat. Dua yang tiada berpisah. Kalaulah zat dengan sifat, sifat dengan zat dua yang tiada berpisah, itu arti yang sebenarnya zat dengan sifat, sifat dengan zat itu adalah ahad dan esa. Untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Karena sifat itulah kenyataan untuk memandang nyatanya zat itu. Untuk melihat yang batin, lihatlah kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah kenyataan yang batin. Mana yang batin? Mana yang zahir? Yang batin itulah yang dikatakan dengan zat, dan yang zahir itulah yang disebut namanya dengan sifat. Sekarang kita beri namanya. Zat apa namanya, sifat apa pula namanya. Zat itulah yang bernama Allah dan sifat itulah yang bernama Muhammad. Untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad.
Apa sebabnya mengenal Allah adalah dengan cara mengenal Muhammad? Karena Muhammad itulah kezohiran memandang nyatanya akan rupa Allah itu yang sebenarnya. Kenapa dikatakan Muhammad itu adalah kenyataan untuk memandang rupanya diri Allah? Karena Muhammad itu adalah kezohiran Allah. Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalaulah Muhammad itu adalah kezohiran Allah, wujud nyatanya diri Allah, maka Allah itu siapa bagi Muhammad? Muhammad itu siapa bagi Allah? Jadi Allah itulah yang dikatakan batinnya Muhammad. Allah itu yang dikatakan batinnya Muhammad, dan Muhammad itu yang dikatakan zahirnya Allah. Maka disitulah Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu dua yang tiada berpisah, artinya adalah ahad. Kalau dia ahad, tentu tidak terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Maka cara menguraikan kajinya, Allah dengan Muhammad itu, Allah adalah diriku, Muhammad itu adalah wujud diriku. Aku juga lah itu Tuhan. Maka di sini Allah menjelaskan akan ketunggalan, keahatan dirinya itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Esa. Kalaulah Allah itu Esa, maka hanya dialah satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Satu contoh Bapak Ibu, selalu Ustaz utarakan contoh ini, supaya setiap contoh yang Ustaz utarakan itu semakin meresap dia ke dalam dada Bapak Ibu. Apa sering contoh yang Ustaz utarakan Bapak Ibu? Kalaulah di dalam gelas ini Bapak Ibu, di dalam gelas ini kita isi namanya anggur, ya. Kita isi dalam gelas ini anggur. Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain anggur di dalam gelas ini? Kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang, melihat dan menyaksikan sesuatu yang lain selain anggur di dalam gelas ini Bapak Ibu? Apa jawabannya? Karena memang anggur cuma yang ada isinya. Kalau gelas ini hanya dipenuhi oleh anggur, maka yang terpandang oleh Bapak Ibu itu hanya anggur di dalamnya. Tidak ada mungkin di dalamnya itu ada salak, permen, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini contoh secara rasionya. Sekarang kemana makna yang sebenarnya dari contoh yang Ustadz bawa ini? Allah itu ahad, tunggal, hanya dia satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalaulah Allah itu adalah tunggal, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, pertanyaan Ustadz, bisa dan mampukah Bapak Ibu memandang sesuatu yang lain selain Allah pada seisi alam ini? Halo? Tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang sesuatu yang lain selain Allah pada seisi alam ini Bapak Ibu? Karena memang Allah cuma yang tunggal. Allah cuma yang esa, Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang tunggal, yang esa dan yang ada, tentu tidak ada terpandang dan terlihat bagi Bapak Ibu ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Karena memang dia yang ada, adanya itu bikulli syai'in muhit. Adanya Allah itu sudah meliputi seisi alam ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalaulah adanya Allah itu sudah meliputi seisi alam ini, maka seisi alam ini apa bagi Allah? Pak Jainuddin. Inilah dia. Seisi alam ini kezahiran memandang akan nyatanya rupa diri Allah itu. Maka disinilah letak pemahamannya. Kata Rasul apa? Allah itu bertahwil.
Allah itu bertajalli dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang bermacam-macam. Kalau Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa, bertajalli dalam semua bentuk dan rupa, itu artinya segala bentuk dan rupa itulah kenyataan dan kezahiran akan wujud diri Allah itu. Rupanya boleh banyak, wajahnya boleh banyak, wujudnya boleh banyak. Walaupun wujudnya banyak, rupanya banyak, wajahnya banyak, namun orangnya itu esa, Bapak Ibu. Orangnya itu hanya satu jua di situ. Ustadz antarkan lagi Bapak Ibu. Ketika Ustadz nantinya menulis Bapak Ibu di papan tulis, mulai dari huruf A sampai Z, bermacam-macam tulisan Ustadz. Ketika Bapak Ibu memandang tulisan Ustadz di papan tulis nanti, apa sebenarnya yang terpandang oleh Bapak Ibu pada saat Ustadz menulis? Halo? Iti? Titi atau iti Bapak Ibu? Titi. Aku ini dapat peka-peka bedak dan ya. Ketika Ustadz menulis di papan tulis, yang terpandang itu dan sebanyak tulisan itu adalah titik. Kalau yang terpandang titik Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, huruf A sampai Z sebenarnya dalam bentuk tulisan itu, A sampai Z itu apa bagi titik? Huruf A sampai Z yang Ustaz tulis dalam bentuk tulisan, apa sebenarnya bagi titik? Itulah yang disebut namanya bentuk rupa titik. Kalaulah huruf A sampai Z dalam bentuk tulisan yang banyak Ustaz tulis, bentuk rupa daripada titik, pertanyaan yang ketiga, apakah titik itu banyak atau titik itu satu? Titik itu satu. Yang banyak itu apa Bapak Ibu? Yang banyak itu rupanya, yang banyak itu adalah wajahnya, yang banyak itu adalah bentuknya. Ini yang Ustaz katakan tadi. Kalau yang banyak itu adalah bentuk dan rupa daripada titik, itu artinya yang titik itu tetap satu. Seisi alam ini, apapun wujudnya, apapun bentuk dan rupanya, hakikat daripada segala bentuk dan rupa pada seisi alam ini, hakikat dirinya adalah Esa. Inilah yang disebut suhudul wahda fil kasrah. Suhudul kasrah fil wahda, suhudul wahda fil wahda. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Suhudul wahda fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu siapa? Yang banyak itu alam. Pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya bahwa Allah lah yang wujud, Allah lah yang nyata, Allah lah yang zahir pada segala bentuk dan rupa seisi alam ini. Allah yang wujud, Allah yang nyata ya, pada seisi alam ini. Ini yang disebut namanya suhudul wahda fil kasrah. Sekarang kita putar bahasanya. Suhudul kasrah fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Yang banyak adalah alam, yang satu itu adalah Allah. Maknanya pandang yang banyak tanpa yang satu, itu artinya bahwa seisi alam ini, apapun wujudnya, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, itu adalah kezahiran memandang wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Ini yang Ustadz katakan tadi. Yang banyak itu rupanya, yang banyak itu bentuk dan wajahnya, namun orangnya Esa Bapak Ibu. Yang terakhir,
Suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah yang tanpa Allah. Apa maknanya pandang Allah yang tanpa Allah? Bahwa Allah lah yang memandang, melihat dan menyaksikan akan wujud rupanya dirinya sendiri. Kalau Allah yang memandang akan wujud nyatanya rupa dirinya sendiri, kalau kita gunakan dengan bahasa tauhid, maka seisi alam ini karena tempat memandang akan rupa dirinya sendiri, disebutlah namanya dengan wujudullah. Atau dikatakan namanya dengan ainullah. Seisi alam ini wujud tempat memandang nyatanya akan diri Allah. Kalau kita turunkan bahasanya ke dalam bahasa thariqat, maka seisi alam ini disebut namanya mir'atillah, cermin memandang rupanya Allah. Diturunkan lagi bahasanya ke dalam bahasa syariat, alam inilah yang disebut namanya dengan makhluk Allah. Alam inilah yang dikatakan namanya dengan sesuatu. Alam inilah yang dikatakan namanya ciptaan. Alam inilah yang disebut namanya hamba. Maka kesempurnaan hamba, kesempurnaan makhluk, kesempurnaan sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, sempurnalah sebutannya dengan hamba. Hamba itu sebenarnya adalah cermin memandang akan rupa diri Allah. Disitulah Allah katakan, khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah. Dan dijadikan Adam itu sesuai pula dengan rupa Adam. Adam itu juga adalah gambaran rupa dirinya. Maka makna Adam itu adalah tiada. Kalaulah makna Adam itu adalah tiada, maka yang ada siapa? Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Adam itu? Adam itu adalah diriku dan akulah Adam itu yang sebenar-benarnya. Dikatakan Adam itu adalah memandang rupa diri. Dinaikkan dia ke atas. Dalam bahasa tauhid, Adam itu yang wujudullah itu. Adam itu yang katakan ainullah. Wujud nyatanya akan rupa Allah itu. Naikkan lagi ke makrifat. Rupanya Adam itu tiada lain adalah dirinya. Kalaulah Adam itu tiada lain adalah dirinya, maka itikadkanlah ke dalam hati, Adam itu adalah dia itu. Wallahu nafsiyun wa ana nafsuhu wujudahu. Allah itu adalah diriku dan akulah sebenarnya akan wujud dirinya. Tidak ada rupa yang lain lagi Bapak Ibu. Siapa yang sudah memahami akan rahasia, akan sejati dirinya, maka ketika itu dia sudah mengenal akan Allah. Makanya mengenal Allah itu paling mudah Bapak Ibu. Tak payah untuk mencari dan menemui Allah itu. Mudah sekali. Makanya tiliklah alam pada diri ini. Baca alam pada diri. Pandang alam pada diri. Bahwa alam makro ini sempurna sebutannya dengan alam mikro. Alam mikro itu adalah diri. Disinilah dikiaskan oleh orang-orang arifin. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Ana fi abdi, zohirun robi fi batni abdi. Maka untuk tahunya kita akmal diri kita, untuk pahamnya kita sejati diri kita ini, maka butuh kita namanya mursyid. Butuh namanya kita ini pembimbing.
Makanya Allah katakan, ya botaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Di mana mereka mencari wasilah untuk bisa usul berjumpa dengan Rabb-nya. Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang dirinya tidak lagi berjarak dengan Tuhannya, dirinya betul-betul usul kepada Rabb-nya, maka dialah sebenar-benarnya wasilah yang mampu menghantarkan rohani diri kita ini untuk bisa usul liqa bermusyahadah dengan Rabb-nya. Maka untuk lebih paham dan mengertinya Bapak Ibu, untuk mengenali akan hakikat rahasia diri kita ini, sebelum datangnya ajal ruh meninggalkan cangkangnya, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya. Hidup di alam syahada ini, sebelum ruh meninggalkan akan cangkangnya, sebelum kita menemui namanya ajal dan kematian kita, maka wajib kenali diri supaya kita paham dan mengerti siapa sebenar-benarnya rahasia hakikat diri kita ini. Orang yang sudah mengenali akan rahasia hakikat dirinya, disitulah dia tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah itulah sebenarnya yang dikatakan rahasia hakikat diri kita. Karena Allah itu adalah rahasia hakikat diri Bapak Ibu dan rahasia hakikat diri Ustaz, maka disebutlah Allah itu seakmal diri. Disebutlah Allah itu sejati diri. Disebutlah Allah itu diri yang sejati. Dikatakanlah Allah itu diri yang sebenar-benar diri. Jadi diri yang sebenar diri, diri seakmal diri, diri sejati diri, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dia cuma yang wujud dan yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Maka disinilah kita disuruh oleh Allah untuk ikra ke dalam diri, menilik ke dalam diri, menyentar ke dalam diri, supaya kita benar-benar mampu mengenal Allah yang sudah wujud dan nyata sempurna pada diri kita ini. Ini pesan Nabi kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin mencari Tuhan, ingin menemui Tuhan, jauh keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Tuhan yang kita cari selama ini tiada lain sudah wujud dan nyata pada diri sendiri. Namun kenapa kita tidak mampu mengenal dan memahaminya? Karena kita terhijab dengan keakuan diri kita. Kita terhijab dengan kesadaran diri kita yang merasa wujud dan yang merasa bersifat. Selagi Bapak Ibu merasa wujud dan merasa bersifat, maka selama hidup kita tidak akan pernah liqa berjumpa dan bersua dengan Allah itu. Karena kita terhijab dengan keakuan diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita membuang hijab itu? Bagaimana cara kita membongkar hijab yang tertanam pada diri kita ini? Jalan satu-satunya keluar kita dari diri kita. Keluar kita dari keakuan kita. Bagaimana cara keluar dari keakuan diri kita? Apa kata Rasul? Untuk keluar daripada keakuan diri kita ini, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum ruh melepaskan cangkangnya. Jadi mematikan diri sebelum ruh melepaskan cangkangnya, mematikan diri sebelum ajal sampai. Itu maksudnya hilangkan keakuan dan kesadaran diri yang merasa diri itu wujud dan bersifat. Apa kata Allah? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal dengan aku. Kalau kita masih merasa ada, kita masih merasa wujud, masih merasa kita ini yang sama, yang basor, yang kalam, yang ilmu, yang qudrah, iradah dan hayat, maka selama itu kita tidak akan pernah mengenal akan Allah.
Tapi apabila kita sudah menyadarinya, dengan sesadar-sadarnya bahwa kita ini tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata, tiada mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka ketika itu, saat dan detik itu, disitulah kita paham, kita mengerti bahwa yang benar-benar wujud itu hanya Dia. Kalau Dia yang benar-benar wujud, maka Dialah yang benar-benar hidup. Kalau Dia yang benar-benar hidup, maka yang mendengar itu Dia. Yang melihat itu adalah Dia. Yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu hanya Dia. Makanya rupa, wujud nyatanya diri Allah itu pada diri masing-masing. Inilah pesannya Nabi, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang bijaksana, manusia yang mengenal itu adalah manusia yang mampu mengenal, membuka tabir kegaiban akan rahasia dirinya. Itulah orang yang arif dan bijaksana itu. Di situ pula lah dia berjumpa dengan Robnya dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan, jangan Bapak Ibu pikirkan pula berjumpa Allah itu sama seperti menjumpai orang tua kita. Datang kepada dirinya, bersalam lalu cium tangan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita di bumi, Tuhan di langit. Berjarak itu Bapak Ibu. Berpisah itu namanya kita dengan Allah. Padahal Allah katakan tadi, wajah alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diri aku, kata Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu ini bahagian daripada diri Tuhan, maka dia tidak berpisah di situ. Maka pandang pilihlah ke dalam diri ini. Karamkan diri ini. Kalau udah karam diri kita, udah lebur diri kita, udah fana diri kita, maka disitulah nyatanya Allah, senyata-nyatanya dan sejelas-jelasnya Bapak Ibu. Maka jangan dikatakan Allah itu gaib juga. Jangan disebut juga Allah itu batin. Gaib itu bagi yang belum kenal. Batin itu bagi yang belum tahu. Kalau dia sudah kenal, dia sudah tahu. Allah itu benar-benar nyata dan Allah itu benar-benar zahir. Karena segala yang nyata, segala yang zahir, itulah wujud nyatanya akan rupa diri yang batin itu. Segala yang nyata dan segala yang zahir, itulah sebenarnya wujud nyatanya rupa yang gaib itu Bapak Ibu. Karena dia yang wujud yang nyata itu. Maka di sini kita perlu minta petunjuk. Di sini kita perlu minta pembimbing. Bagaimana ruhani kita ini bisa usul kepada Allah itu. Ini yang Allah katakan kepada kita. Ya bataguna la rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Mereka mencari wasilah. Bagaimana mereka bisa usul berjumpa dengan Robnya. Caranya bagaimana? Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang mana ruhaninya telah usul berjumpa dengan Tuhannya. Itulah yang sebut namanya dengan murabbi, mursyid itu. Maka malam ini Bapak Ibu, Ustaz akan hantarkan pemahamannya kepada diri Bapak Ibu. Bagaimana kita ini benar-benar sebelum datangnya ajal, sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, kita telah bertemu dan bersua Allah pada diri sendiri. Ini jalannya Bapak Ibu. Ya, jalan kita mesti mengenal namanya mursyid.